dalam sisi ibadah. Tapi kalau orang ibadahnya baik, kemudian perilakunya dengan sesama manusia suka mencela, wala tusaihat dakalinas wala tamsi fil ardi maraha, bermuka masam, angkuh, sombong, ini tidak disukai oleh Allah. Di surat Al-Luqman ayat ke-18 atau 19. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, jalannya membusungkan dada. Ciri-ciri orang sombong itu kalau jalan itu ini, apalagi ikut fitness Kalau sebuah itu jalannya seperti turun dari gunung sehingga menunduk. Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan diri dan menyombongkan diri. Tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka, dia gagah harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya yang diutamakan pertama adalah hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Ibadah yang baik belum tentu dapat jaminan. Kalau hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Dzuribat alibdillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan menghinakan manusia dimanapun berada di kolong langit ini, kecuali dia menjalin hubungan dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama manusia juga baik. Tapi kalau hubungan dengan Allah baik, dengan sesama manusia buruk, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang pertama, sangat diutamakan. Hubungan dengan sesama manusia harus baik, tawadhu intinya. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan. Share di platform digital sekarang kan sudah banyak, ada IG, ada Facebook, Instagram. Share yang baik-baik. Saya baru mengikuti sebuah YouTube di rumah editor atau rumah apa itu, yang setiap bulan baru dia tayang. Judulnya Brain Rot. Brain Rot itu bagian bahasa Inggris pasti tahu. Otak sampah. Otak sampah itu apa? Orang sering men-scroll. Ya, YouTube scroll itu bisa menyebabkan otak ini jadi sampah. Kecuali kalau setiap hari membaca Al-Quran minimal 1 juz. Ini bukan jadi otak sampah, itu otak pahala. Share yang baik-baik, kalau ada baik kita share. Jangan berita hoax di-share, disebarluaskan. Cegah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada berita-berita tentang Palestina itu gara-gara Hamas sampai rakyat Palestina sekarang terusir, menderita kelaparan. Itu apa itu? Nggak usah dibantu. Kita cegah. Saudara kita di sana masih mempertahankan Gaza sampai sekarang. Sumut Flotilla tidak bisa masuk karena Israel dengan congkaknya, dengan sombongnya. Tapi kalau kita tidak peduli, ya berarti nggak ada muamalahnya di situ. Nggak ada ba'duhum awliya ba'd, tidak ada saling merasa menderita, tidak ada saling tolong menolong. Jadi harus kita share kebaikan, kita cegah kalau hal yang sekiranya hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan, perpecahan. Baru wa yuqimunas shalah wa yutuna zakah. Yang ketiga kan sholat itu. Yang pertama hubungan dengan sesama manusia. Wa yuqimunas shalah wa yutuna zakah, dan yang terakhir komitmen. Artinya punya komitmen, azam, keinginan kuat untuk selalu berbuat baik dengan sesama manusia agar mendapatkan kasih sayang Allah, menebar kebaikan, mencegah kemungkaran, dan konsisten untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ini adalah komitmen wa'ati'unallah wa rasulah. Ulaika sayarhamullah. Inilah 4 hal yang Allah sampaikan di firman Allah di surat At-Taubah ayat ke-71. Nanti apa yang Allah janjikan silakan dibuka PR untuk saudara-saudaraku biar membuka Al-Quran. Itu jelas sekali apa yang Allah janjikan dengan rahmat yang Allah berikan itu di ayat yang ke-72.
Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di khutbah yang kedua ini hanya kami berikan konklusi dari apa yang kami sampaikan di khutbah yang pertama agar kita nantinya keluar dari masjid ini masih ingat. Apalagi kalau lagi ngantuk, tidak tahu nanti apa yang disampaikan oleh khotib. Jadi ingat apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, agar kita ini ibadah kita nggak sia-sia. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, amalan seseorang itu tidak bisa menjamin seorang itu masuk surga. Supaya nggak sia-sia, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, yang pertama harus selalu berbuat baik. Tidak ada dusta di antara kita, nggak ada sekat-sekat dalam perbuatan baik ini. Nggak ada komunitas, oh ini bukan jamaah kami, ini bukan suku kami. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu semua saudara. Harus saling tolong menolong. Jangan mencela sesama orang yang beriman, apalagi mencaci, menyalahkan, dan seterusnya. Itu bukan akhlak Nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada saya temui, sudah saya teliti satu ayat per ayat, tidak ada perintah untuk mencela sesama orang yang beriman, apalagi hadis Rasulullah. Kalau ada orang yang mengaku beriman mencela sesama orang beriman, berarti keimanannya dipertanyakan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu konsisten, sering banyak-banyak menebar kebaikan dengan platform digital yang ada. Yang sampai otak kita menjadi brain rot tadi, brain rot, bukan rot ya, brain rot, otak sampah. Kita jadikan otak kita menjadi otak yang banyak bersedekah dengan menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, tegakkan sholat, dan yang gajinya 10 juta keluarkan dulu sebelum dikasih istri uangnya untuk zakat 2,5% agar bersih harta itu untuk harta dan jiwa. Yang keempat, komitmen. Komitmen artinya terus komitmen punya ajang untuk selalu berbuat baik yang sampai tidak ada nilainya di hadapan Allah perbuatan yang kita lakukan itu karena kita merasa hebat. Sebelum kita akhiri, marilah kita mohon ampun kepada Allah.